Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba dalam ibadah, bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba di dalam kebaikan. Termasuk di antara kebaikan yang ada di bulan Ramadan ialah perlombaan mereka dalam memberi makan orang yang berbuka puasa. Karena Nabi SAW telah menjanjikan dengan pahala yang teramat besar bagi siapa yang mau memberi makan orang yang berbuka puasa. Dalam hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya sampai kepada Zaid ibn Khalid al-Juhani dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka ini merupakan motivasi yang luar biasa, di mana seorang bisa mendapatkan pahala puasa dalam sehari 1000 kali pahala orang yang berpuasa andaikan dia memberi makan 1000 orang yang berpuasa, termasuk puasa yang dia lakukan sendiri. Maka ini merupakan motivasi yang sangat luar biasa, sehingga kaum muslimin pun berbondong-bondong dan berlomba-lomba dalam memberi makan orang yang berbuka puasa. Namun pertanyaannya, apakah kadar minimal atau adakah kadar minimal seorang itu bisa dikatakan memberi makan orang yang berbuka puasa? Atau hanya sebatas memberi air saja itu sudah bisa dikatakan memberi makan orang yang berpuasa? Memberi 1, 2, 3 butir korma dikatakan sudah bisa memberi makan orang yang berpuasa dan mendapatkan pahala tersebut? Atau tidak sama sekali, karena dipersyaratkan harus sampai kenyang? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya cukuplah bagi seorang memberi makan dengan sesuatu yang bisa digunakan untuk berbuka, meskipun itu hanya seteguk air. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Hanya saja hadis ini dhaif, di mana Nabi SAW menyebutkan, "Man fattara sha'iman kana lahu maghfiratun lidhunubihi wa itqu raqabah minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan buka orang yang berpuasa, maka baginya ampunan atas dosa-dosanya dan dia dibebaskan dari api neraka dan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nuftiru bihi shaim." Wahai Rasulullah, tidak setiap kami mendapatkan makanan yang bisa kami sedekahkan, yang bisa kami berikan kepada orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yu'tillahu hadha ats-tsawab man fattara sha'iman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbatin min ma' wa man ashba'a sha'iman saqahullahu min haudhi syarbatan la yatma'u hatta yadkhula al-jannah." Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pahala tersebut bagi mereka yang memberi makan orang yang berbuka puasa hanya dengan seteguk susu, ataupun 1 butir korma, ataupun seteguk air saja. Barang siapa yang memberi makan hingga kenyang, maka Allah Ta'ala akan memberikannya makanan dan minuman
memberikannya minuman dari telagaku dan dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Hanya saja hadis ini dhaif. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya karena ini terkait dengan fadhailul a'mal, maka boleh berhujjah dengan hadis ini. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memiliki pendapat yang lain, bahwasanya dipersyaratkan bagi orang yang ingin mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, maka dia harus memberi makan hingga mengenyangkan, hingga membuatnya bisa kenyang, sehingga itulah yang bermanfaat bagi orang yang berpuasa tersebut, menegakkan tulang punggungnya untuk dia bisa melakukan ibadah lagi. Dan ini mungkin pendapat yang lebih kuat menurut hemat kami, dengan asumsi ataupun argumen sebagai berikut. Pertama, disebutkan riwayat di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana Nabi SAW menyebutkan innas shaima tusalli alaihil malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu wa rubbama qala hatta yashba'u. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan sholawat oleh para malaikat ketika ada orang yang makan di depannya hingga mereka kenyang. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya yang makan itu adalah al-mafatir, ya, jamak dari muftir, atau bisa juga dijamak dengan muftirun, yakni orang-orang yang berbuka puasa. Ya, Nabi SAW bersabda, as-shaimu idza akala indahu al-mafatiru shallat alaihil malaikatu. Orang yang berpuasa apabila berbuka orang-orang di depannya yang sama-sama berpuasa dan kemudian dia berbuka, maka dia mendapatkan salawat dari malaikat. Maka di sini ada takkid hatta yashba'u, hatta yafraghu, aw rubbama yaqul hatta yashba'u, hingga mereka selesai dari makan atau hingga mereka kenyang. Maka inilah mungkin yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwasanya seorang bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dengan memberi makan orang yang berbuka puasa apabila dia memberi makan orang tersebut hingga kenyang, bukan hanya sekedar seteguk air ataupun 1 atau 2 butir korma. Karena ala fardhi sihatihi, kalau kita katakan hadis Salman Al-Farisi tadi sahih sekalipun, maka maknanya ialah orang yang tidak punya harta sama sekali, orang yang tidak punya makanan sama sekali untuk dia sedekahkan. Yang dia punya hanya segelas air mungkin, hanya sebutir korma mungkin, hanya seteguk air susu mungkin. Dia sedekahkan untuk orang lain berharap mendapatkan pahala tadi. Maka orang yang seperti ini, yang tidak punya apapun, yang miskin, kita katakanlah ingin memberi makan orang yang berbuka, itulah yang insya Allah mendapatkan pahala tadi, ya, dengan syarat dia memang tidak memiliki apapun untuk dia sedekahkan. Namun orang-orang yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia mampu membelikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, namun dia hanya memberikan seteguk air, memberikan 1-2 butir kurma saja, maka wallahu ta'ala alam, yang lebih dekat dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Pahala tersebut hanya berlaku bagi orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa hingga kenyang. Namun bukan berarti orang yang memberikan air untuk orang yang berbuka puasa, menyediakan air minum bagi mereka, menyediakan kurma untuk takjil, ini tidak mendapatkan pahala sama sekali, bahkan tetap mendapatkan pahala yang melimpah, yang banyak biidznillah ta'ala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dulu ada seorang pezina dari Bani Israel, di mana dia mendapati ada seekor anjing yang kehausan. Maka dia beranikan diri untuk masuk ke dalam sumur. Dia ambil air dari sumur tersebut dengan sepatunya, kemudian dia minumkan air tadi kepada seekor anjing. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosanya, Allah merahmatinya. Ini berlaku bagi seorang pezina yang memberi makan, yang memberi minum seekor anjing. Apalagi yang memberi makan, yang memberi minum adalah
orang-orang yang muslim, yang baik, dan yang diberi minum adalah orang-orang yang berpuasa, maka lebih utama untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang memberikan korma itu mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala sedekah yang luar biasa. Nabi SAW sendiri telah mengisyaratkan di dalam sabdanya, ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Jauhilah oleh kalian api neraka meskipun hanya bersedekah dengan setengah biji korma saja. Setengah biji korma saja kalau kita ikhlas itu bisa menghindarkan diri kita dari api neraka. Apalagi kalau banyak korma yang kita sedekahkan. Namun demikian ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, jika kita menginginkan pahala yang besar, di mana Allah Ta'ala memberikan pahala seperti orang yang berpuasa bagi kita, maka yang lebih utama bagi kita memberi makan orang-orang yang berpuasa tersebut hingga kenyang, hingga mereka mampu menegakkan tulang punggungnya dan melakukan ibadah di malam harinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.